pagi yang terhormat Bapak Faisal Roni. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Nuratnisa Fitri dengan NIM 64222240 dari Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Tanpa basa-basi, saya akan memulai presentasi yang berjudul Analisis Evaluasi Kinerja Portofolio Saham dengan Metode SARP. Latar belakang. Investasi merupakan tindakan menanamkan sebagian modal yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Saham merupakan hak kepemilikan dalam suatu perusahaan menurut Jogionto 2013. Tujuan penelitian ini untuk menilai bagaimana kinerja suatu portofolio saham bekerja dengan baik, dilihat dari tingkat risiko total atau return yang akan diperoleh oleh para investor menggunakan metode SARP pada saham-saham yang listing dan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Metode penelitian. Penelitian berikut termasuk ke dalam jenis penelitian analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian berikut menganalisis kinerja portofolio saham menggunakan metode SARP. Variabel penelitian adalah suatu atribut yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu selanjutnya ditarik kesimpulannya. Sugiono 2018. Metode SARP Ratio. Metode SARP Ratio adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur return adjusted risk. Dengan menggunakan metode ini, investor dapat membandingkan kinerja portofolio saham dengan risiko yang diambil. Dilakukan dengan cara mengurangi expected return saham atau portofolio dengan risk-free rate of return lalu dibagi dengan deviasi standar return portofolio. Penelitian kali ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek yang termasuk dalam LQ45 selama periode penelitian yaitu periode 2019 sampai 2024. Terdapat 5 perusahaan dari sektor telekomunikasi yang akan diteliti pada penelitian kali ini, yaitu PT Telkom Indonesia, PT XL Axiata, PT Smartfren Telkom, PT Sarana Menara Nusantara, dan PT Indosat. Melalui tabel 1 kita dapat melihat harga saham pada saham yang terdapat pada LQ45, terutama saham yang bergerak di bidang telekomunikasi di Indonesia. Hasil analisa expected return IRI masing-masing saham. Melalui tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil pengembalian ekspektasi tertinggi dimiliki oleh saham Indosat yaitu sebesar 32,68%. Sedangkan hasil pengembalian ekspektasi terendah dimiliki oleh saham Pren yaitu sebesar minus 19,14%. Dan standar deviasi masing-masing saham. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai varian tertinggi dimiliki oleh saham Indosat sebesar 0,136 dan nilai varian terendah dimiliki oleh saham Telkom yaitu sebesar 0,028. Nilai standar deviasi tertinggi dimiliki oleh saham Indosat yaitu sebesar 36,87% dan nilai standar deviasi terendah dimiliki oleh saham Telkom yaitu sebesar 16,62%. Kemudian di bawahnya ada harga IHSG pada satu periode dan analisa return. Saham Telkom dan Pren mengalami penurunan harga yang lebih besar jika dibandingkan dengan harga IHSG, sedangkan pada saham Excel, Tower, dan Indosat mengalami kenaikan harga sehingga memiliki beta yang minus jika dibandingkan dengan penurunan harga IHSG. Data BI rate atau tingkat pengembalian bebas risiko melalui tabel 6 dapat dilihat tingkat pengembalian bebas risiko di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2024.
Hasil analisa RB masing-masing saham melalui tabel 7 dapat dilihat hasil analisa RB dengan nilai terbesar dimiliki oleh saham Tower yaitu sebesar 0,171 dan nilai RB terkecil dimiliki oleh saham Pren yaitu sebesar minus 0,169. Hasil analisa AI dan BI masing-masing saham melalui tabel 8 dapat dilihat hasil analisa nilai AI yang terbesar dimiliki oleh saham Indosat yaitu sebesar 0,706 dan hasil analisa nilai AI yang terkecil dimiliki oleh saham Pren. Melalui tabel 8 juga dapat dilihat hasil analisa nilai BI yang terbesar dimiliki oleh saham Excel yaitu sebesar 0,013 dan hasil analisa BI yang terkecil dimiliki oleh saham Tower yaitu sebesar minus 0,137. Hasil analisa CI atau cut-off rate masing-masing saham melalui tabel 9 dapat dilihat hasil analisa nilai cut-off rate atau CI yang terbesar dimiliki oleh saham Indosat yaitu sebesar 0,026 dan hasil analisa nilai CI yang terkecil dimiliki oleh saham Pren yaitu sebesar minus 0,09. Hasil perbandingan nilai RB dan CI masing-masing saham dalam menentukan nilai C, yaitu dilakukan dengan melihat nilai CI yang tertinggi yang dapat dilihat melalui tabel 9. Nilai CI yang tertinggi dimiliki oleh saham IETMG, yaitu sebesar 0,026, sehingga nilai C yang digunakan pada tabel 10 sebesar 0,026. Berdasarkan hasil analisa pada tabel 10 dan 5, saham yang diteliti hanya terdapat 2 saham yang termasuk ke dalam portofolio layak berdasarkan model indeks tunggal yaitu Tower dan Excel. Hasil analisa G dan W masing-masing saham pada tabel 11 menunjukkan hasil analisa nilai G dan W untuk masing-masing saham. Melalui tabel 11 dapat diketahui bahwa saham dengan nilai G yang tertinggi dimiliki oleh Tower yaitu sebesar 4,19 dan saham yang memiliki nilai Z terendah adalah Pren yaitu sebesar minus 3,353. Melalui tabel 11 dapat dilihat juga nilai W pada setiap saham adalah sama besarnya yaitu 0,2. Hasil analisa proporsi dana masing-masing saham. Melalui tabel 12 dapat dilihat hasil analisa proporsi dana yang dianjurkan adalah sama besarnya untuk masing-masing saham, yaitu sebesar 20% untuk masing-masing saham. Hasil analisa expert return portofolio berdasarkan tabel 13, nilai return portofolio yang diperoleh bernilai lebih besar dari 0 atau bernilai positif sebesar 0,183, yang artinya tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh portofolio tersebut adalah 18,3%. Hasil analisa risiko portofolio melalui tabel 14 dapat dilihat hasil analisa tingkat risiko portofolio yang telah dibahas dengan standar deviasi sebesar 0,24, di mana nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai expert return yaitu 0,183, yang menunjukkan portofolio tersebut memiliki nilai risiko yang tinggi. Hasil analisa kinerja portofolio dengan metode SHARP berdasarkan tabel 19 dapat dilihat bahwa indeks SHARP yang diperoleh oleh portofolio tersebut bernilai positif, yaitu sebesar minus 0,244. Kesimpulan, return portofolio bernilai positif yaitu sebesar 0,001 dan tingkat risiko yaitu sebesar 0,24, yang mana hal ini menandakan tingkat pengembalian yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat risikonya. Kinerja portofolio secara keseluruhan dapat diwakilkan dari nilai SHARP yang menunjukkan angka negatif yaitu sebesar minus 0,244, yang mana angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pengembalian pasar yaitu sebesar 0,016. Hal tersebut menunjukkan portofolio yang dibuat memiliki kinerja yang buruk meskipun dengan risiko yang tinggi. Don't